Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 21104111257. Oke, saya ingin membacakan TED Talk tentang The Founding Father Soekarno. Jadi kisah Soekarno bermulai pada tanggal 6 Juni 1901, tepatnya di Surabaya. Pada saat itu, Raden Sukmi Sosrodihardjo berbahagia karena kelahiran anaknya yang mereka beri nama Kosno Sosrodihardjo. Walaupun dari keluarga ningrat, Kosno kecil serba kekurangan dan sakit-sakitan. Karena sang ayah hanya seorang guru SD dengan penghasilan yang sangat minim. Di usianya yang kurang dari 3 tahun, Kosno kecil akhirnya tinggal bersama sang kakek. Selama tinggal bersama sang kakek, Kosno mendapatkan perawatan herbal-herbal supaya hidup lebih sehat. Namun di usianya 5 tahun, Kosno kecil masih saja sakit-sakitan, sehingga sang ayah berinisiatif mengganti nama Kosno menjadi Soekarno dengan harapan sang anak tidak lagi sakit-sakitan. Di sini Soekarno mendapatkan pendidikan sekolah dasarnya saat di rumah sang kakek. Namun tak berselang lama, Soekarno dipindahkan ke Mojokerto karena sang ayah bekerja di sana. Dan singkat cerita, Soekarno sudah lulus dan menginjak usia remaja sekolah di HBS. Di HBS, Soekarno bisa masuk karena sang ayah adalah teman baik dari Cokro Aminoto. Saat belajar di HBS dan tinggal di rumah Cokro Aminoto inilah Soekarno sering membaca buku-buku yang berhaulan Marxisme dan mendiskusikannya dengan sang guru. Lulus dari HBS tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikannya di jurusan sipil di Institut Teknik School Bandung atau yang sekarang biasa kita sebut dengan ITB. Nah, di THS ini Soekarno mulai aktif dalam kegiatan berorganisasi dan bersama 3 temannya, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dost Steker, pada akhirnya mereka bertiga mendirikan Indische Partij. Nah, inilah awal mula Soekarno terjun dalam dunia politik. 25 Mei 1926, Soekarno lulus dari THS mendapatkan gelar insinyur. Dan pergerakannya dalam Partai PNI membuatkannya dijebloskan ke penjara berkali-kali. Dari penjara Bensi, dipindahkan ke Sukamiskin. Hingga tanggal 31 Desember 1931, Soekarno akhirnya dapat menghirup udara segar kembali. Namun tak berselang lama, Soekarno diasingkan ke Pulau Ende karena dianggap bahaya oleh pemerintah Hindia Belanda. 5 tahun di sana, Soekarno jatuh sakit. Sehingga kabar sakitnya sang proklamator ini membuat para pendukungnya marah dan menuntut haknya kepada pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga pemerintah Hindia Belanda terpaksa memindahkan Soekarno ke daerah Bengkulu untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Dari Bengkulu ini, Soekarno terus menjalankan berbagai macam usaha demi menuju ke Indonesia merdeka. Mulai ikut PPU-PKI, PKI, dan masih banyak lagi. Singkat cerita, pada akhir sebelum kemerdekaan, tanggal-tanggal penting, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 4.30 pagi, kelompok pemuda dari Menteng 31 penculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka ingin kemerdekaan diproklamasikan segera, karena saat itu Jepang baru saja kalah dari pihak sekutu. Mereka ingin kemerdekaan yang mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintahan Jepang atau PPKI. Karena tekanan yang begitu besar, dan Soekarno terus ditahan, akhirnya Soebarjo menjadikan nyawanya sebagai taruhan, supaya Soekarno dapat dibebaskan dan menjanjikan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Dan singkat cerita, setelah dari Rengas Dengklok setelah ditahan, pada pukul 4 pagi, Soekarno menyusun teks proklamasi yang masih konsep bersama diketik Sayuti Malik, yang nantinya pada jam 10 pagi, 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno, Pegangsaan Timur, teks proklamasi akhirnya dikumandangkan. Dan itulah puncak kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.